Alhamdulillah, Alhamdulillah billahi hamdan wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad jaa rabbuna bil haqq wa nudu atu atu istimewa bi maqsud ta'alun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat pimpinan SMK Muhammadiyah Satu Madi, yang terhormat Bapak Wakil pimpinan SMK Muhammadiyah Satu Madi, dan yang terhormat Bapak Ibu pendamping untuk Bapak Ibu guru yang sudah mau menyempatkan waktunya datang di kegiatan Pondok Ramadan nanti ke-3. Yang pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mengapa atas berkat-berkat-Nya yang sudah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan saling bahagia. Amin. Semuanya atas pemberiannya kita wajib bersyukuri dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam juga selalu kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak memberikan kita bimbingan, pengetahuan dan memperbaiki kehidupan. Anak-anak yang belum sholat duha, yang belum sholat duha, silakan sholat duha terlebih dahulu di situ. Ya, silakan. Silakan berdoa itu dulu. Yang lain kalau tidak bukan. Semuanya menghadap atau fokus arah depan dan suara. Saya lanjutkan karena pemateri atau Ustaz Karim sudah hadir, nanti disimak benar-benar materi yang disampaikan. Materinya apa nih? Akidah dan akhlak. Fokus di materi, semoga nanti mendapat bonus yang sudah disiapkan. Kemudian selesai baru dikumpulkan tugasnya. Untuk mempersingkat waktu, informasi akhir bahwa dari mulai awal kegiatan ada sedekah yang mau bersedekah untuk pembagian takjil gratis pada hari Sabtu. Ya, yang mau membantu, yang mau bersedekah, monggo. Nanti akan diputar kotak sedekahnya buat bagi-bagi takjil. Yang mau diberi atau yang mau ambil takjil hari Sabtu pukul 17.10 dipersiapkan nanti bagi-bagi takjilnya di depan sekolah serta boleh nanti ya.
gratis untuk Anda semua yang mau hadir. Bahkan masyarakat sekitar mau diajak boleh. Oke ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, anak-anakku sekalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, taatilah apa-apa perintah Allah, jauhilah larangan-larangannya Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, benar-benar ketaatannya kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati tanpa bertakwa, tanpa menjadi orang Islam, tanpa menjadi orang yang berserah diri, yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini bukan tanpa alasan. Antum anak-anak sekalian dilahirkan dari rahim ibu-ibu semua, ibu-ibu, antum semuanya, ibu-ibu adik-adik semuanya. Allah bukan tanpa alasan mengeluarkan. Allah hanya menginginkan kita hidup, kemudian kita beribadah hanya kepada Allah. Tidaklah aku ciptakan wa ma khalaqtul jinna, jin. Jadi pertama sebelum kita diciptakan jin ada. Wal ins, Allah menyebutkan ins. Insun bukan apa? Bukan sobi, anak atau walad, tapi ins. Ins itu dari kata-kata nisya, yang suka lupa, gak dieleno tetap lupa, dieleno kadang-kadang juga mau tahu. Itu ins. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidaklah aku ciptakan jin, kata Allah, dan manusia untuk apa? Illa liya'budun, untuk beribadah kepadamu. Artinya dari kecil kita itu sudah punya kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadahnya itu hanya kepada Allah. Hadis Rasulullah SAW dikatakan dari Allah, innakum yujma'u fi butuni ummahatikum, sesungguhnya kalian dikumpulkan. Jadi biologi itu ada sel ovarium sama sel sperma. Ketika bertemu, Allah mengatakan yujma'u fi butuni ummahatikum, dikumpulkan dalam perut kandungan ibu kalian selama 40 hari. 40 hari proses. Kemudian kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, aku ciptakan kalian sebentuk daging, betul. Kemudian 40 hari kemudian arsalal malaku, dikirimkan malaikat ke perut ibu kalian. Dikirimkan malaikat ke perut ibu kalian. Lalu apa? Ditetapkanlah di situ maka tabah rezeki, ditetapkan rezekinya. Jadi sudah ditulis di Lauhul Mahfuz di langit ketujuh, si A, Ahmad akan lahir, mau melahirkan sangat mat. Ketika mau lahir 40
ditetapkan besok kamu mempunyai fiction terbaru. Setelah fiction terbaru ternyata kecelakaan, punya mobil Avanza, ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Sa'idun wa Ausyakiyun, ditetapkan juga apakah si Ahmad ini bakalan punya Avanza tapi sedih atau pas punya fiction tetap bahagia. Sudah ditetapkan, sudah ditulis sama Allah, dan ditetapkan juga kapan dia meninggal. Jodoh nggak ditetapkan di situ. Maka siapa yang mengatakan jodoh sudah ditetapkan Allah? Enggak. Jodoh harus kita cari, jodoh harus kita ikhtiar. Tidak ada dalam hadis ini mengatakan jodoh. Tidak ada. Tapi ketika antum masih di dalam perutnya ibu sekalian, ibunya itu sudah mengatakan masyhad annahu la ilaha illallah, aku bersaksi ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Duh, tidak percaya. Coba kalian jadi bayi lagi besok jadi anak. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah bahwa kita ini sudah punya kontrak kepada Allah untuk beribadah kepada Allah. Terus ketika kita sudah besar kok lupa untuk beribadah, terus kontraknya itu nanti. Padahal ketika kita menjalankan kontrak itu sudah tanda tangan melalui lisan kita kepada malaikat, masyhad aku bersaksi annahu la ilaha, bahwa tidak ada Tuhan ilah itu yang disembah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kok kita tidak mau sholat, tapi kok kita tidak percaya bahwa besok itu kita mati. Kok sombong banget saiki petentang-petentang sombong ngerti keserempet mobil semaput. Manusia sombongnya minta ampun. Padahal tugasnya itu cuma beribadah loh. Beribadah bisa beribadah makhluk, ghairu makhluk, beribadah langsung kepada Allah, beribadahnya sesama makhluk, taat kepada guru, tidak kasar kepada orang tua, itu beribadah karena itu perintah Allah. Dikira tidak taat sama guru, ayo besok bawa buku PR yang halaman ini dikerjakan. Ada loh yang nggak taat. Terus kalian katanya beribadah dengan Allah, katanya kalian sudah kontrak ketika dirinya Allah, mana kok ingkari? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala gak minta apa-apa ketika kita diciptakan. Lihat, ada pisau, coba ada yang mau mengiris tangannya sedikit aja. Apa yang keluar? Darah. Siapa yang menyuruh darah keluar? Allah. Kita. Oh cukup tuh ini main. Gak bisa, nggak bisa. Kita tidak mampu atas diri kita sendiri. Terus kok sombongnya kan? Jalan kesandung. Aduh. Yang itu tuh innalillah sombong. Katanya kan misuh kan ya? Misuh. Dari ucapan kita saja sudah tidak mencerminkan bahwa kita berterima kasih sama Allah. Padahal kalau kita kesandung sedikit keluar darah, baliknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalnya aku mati dengan Allah. Ketika kita ingat seperti itu, maka tidak mungkin adik-adik sekalian sombong. Tidak mungkin. Bukan jauh. Aku paling rendah di sini. Tapi lihat di depan Allah kita sombongnya minta ampun. Kita sudah tidak mau menjalankan
Bukankah Allah menciptakan kita illa liya'budun, untuk beribadah? Beribadah bukan hanya jungkir balik sholat, bukan, mentaati guru, berbuat baik sama teman, tidak sombong, tidak berkata kotor, tidak ghibah ngerasani. Itu diajarkan oleh Allah. Pengen tahu ayatnya? Tidak menghina. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairum minhum. Janganlah kalian itu mengolok-olok, benceni, nggak seneng, ngerasani suatu kaum atau per orang dengan orang lain. Wong itu beremosi sampai itu. Nah, masalahnya beremosi loh. Oh, beremosi. Jerawat, ada itu, sini jerawat ini, jerawatnya loro, koyok Merkurius sampai Pak lihat Venus. Terus apa salahnya? Jerawat, kenapa kita menggibah? Kenapa kita ngerasain yang membuat dia sakit? Kata Rasulullah, apa itu gibah? Apa itu ngerasain? Dikruka akhaka bima yukroh. Kamu menyebut-nyebut saudaramu itu, tapi saudaramu itu sakit hatinya ketika engkau kata-katain. Loh, turun rambutnya cepat sebulan itu. Ini model sung jongkok, sung turu, sung dendam. Tapi apa? Ternyata ada yang mengatakan itu, maaf ya, aku mau dengan kata-kata ini. Ya. Ketika ada yang sakit hati dengan kata-kata urusan akhirat. Akhirat kenapa? Tak kasih hadisnya, korelasinya ini yang nyambung dengan ini. Suatu ketika ja'arajulun datang fi yaumil qiyamati ya'ti bi sholatin wa zakatin wa siyamin. Dia datang di akhirat itu membawa pahala yang sangat besar, sangat banyak. Sholatnya bagus, puasanya gak bolong-bolong dan khusus untuk Allah, gak nyuri-nyuri. Wa zakatin, dan zakat saudaranya dia banyak. Tapi apa? Ternyata ada orang yang pernah disakiti hatinya saat hidup. Tadi Ahmad yang bisa nikmat. Kemarin siapa yang kamu sakiti? Si Abdul sama si Faiz. Faiz sama Abdul datang. Ya Allah, aku minta pertanggungjawaban atas kesakitan yang aku rasakan di dunia. Ketika dia mengolok-olokku, ya Allah, aku sakit sampai aku tidak mau keluar, sampai aku mengurung diriku di dalam kamar, tidak mau makan, tidak selaput. Ya Allah, aku malu ya Allah. Lihat, ketika hal itu terjadi, maka fasata mahada wa khadafa mahada wa hada yu'ta min hasanati hatta ukhida khotoyahu. Jadi si Faiz sama si Abdul, Faiz sama Abdul yang disakiti sama Ahmad. Matur Gusti Allah, ngomong nang Gusti Allah, ya Allah, aku disakiti ya Allah. Langsung Allah bilang gini, wes, lek gitu, pahalamu kasihkan ke Abdul sama Faiz yang kau sakiti sampai kadar sakitnya hilang. Seumpamanya sekilo, pahalanya si Ahmad 5 kilo, dikasihkan Abdul sama Faiz sekilo-sekilo, tinggal berapa? Tinggal berapa? Betul, tinggal 3 kilo. Kan tinggal berapa enggak? Yang penting jawabannya benar. Ketika itu ternyata si Faiz bilang lagi, ya Allah, dulu ya Allah, aku gak lapo-lapo, bilang tapi foto ya Allah.
Tapi pahala-pahala itu diambil sama Faiz dan Abdul gara-gara pernah menyakiti. Sampai ketika sudah habis pahalanya si Ahmad, kata Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, "Uqida khotoyahu." Faiz sama Ahmad kok durung rampung urusannya, loro atine kok durung rampung. Diambillah oleh Allah kesalahan Ahmad sama Faiz, diberikan kepada Abdul sama Faiz, diberikan kepada Ahmad. Lihat, Faiz pernah jalan sama orang tua. Kalau suatu ketika Faiz gak sengaja ngomong, ibu ini ibu apa sih? Gara-gara Faiz ngomong gitu, Faiz punya dosa. Dosanya Faiz diambil oleh Allah dikasihkan Ahmad karena urusannya belum selesai. Enak loh. Jadi ambil adik-adik kalau disakiti, lek berasani dilok mobil, konco-koncoin stop. Jangan pedulikan. Selama itu tidak kalian lakukan, jangan pedulikan. Tapi kalau kalian ada kejahatan yang kalian lakukan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan mereka menggunjing. Silakan gunjing, ini ladang pahala saya. Calon tabungan dosa saya itu sanet, alhamdulillah. Jangan mententak-tentak, itu bukan orang Islam. Karena orang Islam salah satu sifatnya adalah ma'ruf. Ma'ruf itu diantem, dilempari sandal, gak balas, itu ma'ruf. Lek koin biasa diantem sandal, kita nganteni bikin. Tapi kalau kita sudah sampai sifat kita ke ma'ruf, kita bisa tidak perlu membalas, itu ma'ruf. Untuk khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu moto Muhammadiyah itu adalah bagaimana suatu kelompok ini, antum-antum ini yang di sini sekarang, itu adalah orang-orang yang ma'ruf, yang ketika disakiti tidak perlu membalas, didoakan. Ketika ada kejelekan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ditahan. Ketika mau ada nyerang ke sekolah Sultan Agung, jangan sampai, karena kita itu adalah orang-orang yang ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Karena SMK itu kan sedikit gesekan ngamuk, sedikit diinjek nyamuk. Tidak, SMK sini bukan begitu. Karena kita adalah orang-orang yang ma'ruf dan yanha 'anil munkar, menahan hal-hal yang buruk. Ini bis kau usah ngamuk, gak enak. Ya Allah, bukan gak enak, buruknya. Itu adalah kontrak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontraknya bahwa kita beribadahnya kepada Allah. Itu kontraknya. Lalu bagaimana kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita yakin bahwa Allah itu memang punya hak untuk disembah? Ada yang sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku adalah Tuhan, fa'buduni, maka sembahlah aku. Allah menyuruh kita menyembah kepada Allah untuk mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan Allah. Karena apa? Allah bukan zat yang dolim kepada makhluknya.
dia sudah kontrak dengan Allah untuk beribadah, tapi adakah yang non muslim, adakah Nasrani, adakah orang-orang Konghucu, Konfusius, kemudian Hindu, adakah? Apakah mereka langsung dicabut nyawanya sama Allah? Tidak. Meskipun mereka mengingkari kontrak mereka dengan Allah, tapi Allah tidak zalim, karena sudah ditetapkan berapa umurmu, berapa rezekimu yang engkau dapatkan selama hidupmu. Apakah engkau dalam keadaan sedih atau susah sudah ditetapkan, maka Allah tidak zalim. Yang Kristen ternyata kaya sekali, alpatnya 2, pajolnya 5, apalagi Lexusnya berapa. Tapi ingat adik-adik, Allah ketika ngasih orang-orang seperti itu, justru itulah yang membuat dia semakin disiksa Allah. Dalam Al-Isra Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhuman madhura." Hai orang-orang yang ingin mendapatkan dunianya yang banyak, yang ingin disegerakan dunianya itu banyak, aku kasih, tapi jangan lupa aku siapkan neraka untukmu, dan harta itu akan semakin menyiksa nanti di neraka. Jadi Allah memberi sesuatu kepada hambanya, kepada makhluknya, itu tidak dengan tanggung jawab. Semuanya ada tanggung jawabnya. Tapi fungsi kita, tugas kita diciptakan oleh Allah apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tugas kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kontak tadi. Beribadah kepada Allah. Biar semangat, biar perhatikan. Ada amplop tapi tidak tahu isinya apa. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Tidak ada gunanya kalian kaya tapi tidak beribadah. Tidak ada gunanya kalian pintar tapi tidak beribadah. Tidak ada kalian aman tapi tidak beribadah. Di mana keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Di mana-mana? Berarti Allah 1, 2, 3, 4 atau bagaimana? Kita lihat ke ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi, jika engkau Muhammad ditanya tentang keberadaanku oleh hambaku, anni, tentang aku, fa inni qarib, aku dekat. Dekatnya Allah berdasarkan para mufassirin, ahli tafsir adalah dekat ilmunya Allah, dekat penciptaannya Allah, bukan dekat zatnya Allah. Allah tidak perlu turun untuk melihatmu bermaksiat. Allah tidak perlu turun ketika HP-mu penuh dengan gambar-gambar yang tidak senonoh. Tidak perlu turun. Allah masih di arsy, di langit ketujuh, tapi semua anggota tubuhmu lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan fa inni qarib, aku dekat. Dekatnya adalah dekat ilmunya Allah, dekat penciptaannya Allah. Tahu, meskipun kamu sembunyikan di dalam nomor sekian, tumpuk file lagi. Tahu, yang gerakan juga tanganmu. Kalau takut dengan tangan, yang gerakan juga kakimu. Nek tangan sama kaki takut untuk memegang HP, untuk melihat gambar-gambar yang tidak senonoh, ini tetap aja begini.
Mau apa? Fa inni qarib, kata Allah. Allah menyampaikan aku dekat. Inilah yang salah ketika orang-orang di kampung kita, di sekeliling kita mengartikan fa inni qarib, aku dekat. Jadi ada kelompok manusia yang mengaku aku tidak perlu sholat, aku diam aja sholat, aku nunggu madep ini termasuk sholat. Ada yang itu pernah dengar itu? Buat alhamdulillah. Jadi saya ceritakan biar antum sekalian tidak masuk dalam golongan ini. Mereka mengatakan Allah itu dekat, berarti Allah itu di dalam diriku. Akidahnya wahdatul wujud, percayanya manunggaling kawula ingkang Gusti. Aku itu sudah satu ruh dengan Allah. Jadi ketika adik-adik sekalian mengetahui, menemui kelompok-kelompok seperti itu, jangan dengarkan. Kita sholat, saya dulu pernah ketika sholat di sekeliling mereka, dia duduk, jadi saya sholat di sini, dia duduk dengan kursi yang lihat saya sholat. Ditanya, kamu tahu tak fungsi ruku, hakikatnya sujud, kenapa harus itidal, kenapa maghrib kok 3 rakaat kok gak 4 rakaat, gak ngerti kan? Ditanya gitu saya cuma bilang ini yang diajarkan Rasul kepadaku, ini yang saya pelajari dari imam-imam terdahulu, salafus sholih yang mereka mentelaah Islam seperti apa ini. Mereka bilang gak perlu sholat, sholat itu cuma syariat. Ya memang sholat itu syariat, tapi dia bilang apa? Saya diam gini loh sholat maghrib. Kok iso? Mereka pintar ngomongnya. Bagaimana kita diolah otak kita untuk mengikuti mereka. Ketika mereka sudah meninggalkan sholat, mereka kemudian memasuki fase-fase thariqah. Bagaimana untuk menuju Allah, bagaimana wahdatul wujud biar aku semuanya dengan Allah. Sampai akhirnya mereka menamakan dirinya adalah aku kelompok makrifat. Aku tidak perlu sholat, aku nunggu sholat, karena akalku dan hatiku sudah menghadap Allah. Itu ada. Jadi mereka tidak sholat sama sekali, tapi ngakoni Allah. Itu akidah yang salah. Kalau saya kasih tahu adik sekalian, yang berhak untuk berhenti sholat itu siapa? Nabi Muhammad. Nggak percaya? Nabi Muhammad sudah dijamin surganya. Yang berhenti sholat, berhak berhenti sholat siapa? Umar, Abu Bakar, Utsman. Karena Nabi menjamin mereka masuk surga, tapi tidak dilakukan untuk berhenti sholat. Tidak. Sampai kakinya bengkak, diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Ya Rasul, kenapa engkau beribadah kepada Allah sampai segitunya, sampai kakimu bengkak, kau menyakiti diri sendiri? Rasulullah menjawab perkataan Aisyah, ala akuna abdan syakur, wahai istriku Aisyah, aku tidak boleh aku itu bersyukur kepada Allah? Apa tidak boleh aku berterima kasih kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya Allah meskipun aku dijamin surga? Terus orang-orang yang tidak sholat saat ini siapa? Nabi bukan, sahabat Rasul bukan, keluarganya Rasul bukan. Hisab nanti di mizan
menegakkan, amal salah dikerjakan, amal soleh ditinggalkan. Terus siapa? Adik-adik sekalian, sholat itu adalah wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak butuh sholat kita, tapi kita lah yang butuh untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku nggak sholat, makanya Allah bilang, kamu nggak sholat, ya udah tak ya udah tak masukin neraka. Itu toh Allah tidak butuh lu sholat kok enggak. Kok kalian diberi pikiran sama Allah, dianugerahi hati nurani, dianugerahi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tapi ketika kita tidak menggunakan hati kita, oh iya, sholat itu memang kewajibanku, wajibku nang Gusti Allah. Lek artinya kita nggak seperti itu, kemudian mata kita tidak melihat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bos, bicara kafe, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya mendengar loh Anda. Jadi adik-adik sekalian, Allah seake-ake duitmu, lek kau ninggalno sholat, seake-ake duitmu pakai orang-orang yang mendapatkan gaji. Ya, ketika Allah memanggil sedangkan engkau tidak datang, bisa jadi uang yang engkau dapatkan hanya untuk mengobati anakmu yang dijadikan sakit sama Allah. Betul? Ternyata Allah memberikan uang banyak bukan menjadi berkah, bukan ladang dia untuk bisa bersedekah ke orang lain, tidak, tapi hanya nambah no anak sing sakit gak maris. Itu yang Allah berikan kepada orang-orang yang hanya mencari dunianya saja. Maka dari itu, lihat bapak ibu guru kita yang dia taat kepada Allah, yang kemudian dia berkata sesuai dengan perkataan Allah, dia melakukan amal ibadahnya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang kalian pegang. Karena adik-adik paling enak itu punya teman soleh, semangat ngaji, soleh masih ada. Jadi gini, adik-adikku, ketika kalian berkumpul satu masjid dengan orang-orang soleh, ya, meskipun banyak salah kita, ternyata ada orang-orang soleh. Setiap hari kita ketemu, setiap hari Allah, oh di sebelah kanan, sebelah kiri, itulah orang-orang yang menolong kita. Bukan karena kita baik, karena teman kita baik yang menolong kita. Diceritakan oleh Nabi Muhammad, ketika nanti di surga, orang-orang yang soleh ini, yang baik taat kepada Allah ini sudah masuk ke dalam surga. Mereka tolak, belum jadi jalur surga, ditanya sama Allah, apa yang kalian cari? Lihat jawabannya, lihat, perhatikan sebentar jawabannya. Ketika mereka sudah masuk ke dalam surga dan mencari orang-orang yang ingin dia cari, ditanya oleh Allah, apa yang kamu cari? Orang-orang soleh di surga itu mengatakan, aina ulai, ya Allah, di mana ya orang-orang alladzina yang yusholluna ma'ana, yang pernah sholat bersama aku, ya Allah, tak sopingan itu loh. Wa yasumuna ma'ana, dan pernah berpuasa sama aku. Wa yatashaddaquna ma'ana, dan pernah kita bareng-bareng itu sedekah mengantarkan zakat ini ke fakir miskin. Pernah loh Allah, di mana ya orang-orang itu? Ditanya loh. Kata Allah, ulai tidak benar, mereka dibenarkan. Loh, mereka sholat kok ya Allah, ternyata ada banyak dosa-dosa yang terus dia tertanggungjawabkan di neraka. Lihat yang anak soleh lakukan, lihat yang teman soleh lakukan. Mas, sebentar, lihat yang anak soleh, orang soleh katakan kepada Allah, aku ingin mereka ada di sini ya Allah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang soleh yang sudah masuk ke surga ini, ya wis, dia orang yang merokok. Jadi adik-adik sekalian, ternyata berteman dengan orang soleh yang dia selalu lima waktu di masjid, yang dia tidak kelihatan melakukan maksiat, itu yang menolong kita. Mereka korek loh, lapor amat sih pengen nyakiti wong yang begini ini, dibawa dia ke surga. Tuh makanya kalau sudah Allah kan antum masih di sekolah, masih di luar kelas, bukan orang soleh. Soleh KTP itu soleh nomor induk 300. Itu soleh. Maka dari saudara sekalian, kita mau masuk surga itu gampang kok, gampang, gak usah ribet-ribet. Beribadah sesuai dengan syariatnya Rasulullah SAW tanpa mengada-ada, tanpa menambahi. Saya contohkan, kalau tambah-tambahan, bukan tambah-tambahan satu tambah satu sama dengan dua, bukan. Jadi gini, pernah di desa antum ada sedekah bumi, pernah ada selamatan apa panen, sedekah bumi. Di situ membaca Al-Fatihah, baca sholawat, kalau sing qiraat. Lihat, ada baca Quran, ada terus ada baca Fatihah, ada baca Quran. Tapi ketika suatu ada sedekah bumi kan ada ini, yang di dalamnya engkau inginkan pahala, ya Allah, ketika ada yang melarang, saya ngelarang semuanya. Sedekah bumi gak usah sholawatan, sedekah bumi gak usah Fatihah. Loh, kan api Fatihah, kan api sholawat, kan api yasinan. Tapi engkau menempatkan sholawat, menempatkan Fatihah, menempatkan yasin di acara yang bukan disyariatkan Nabi Muhammad SAW. Kamu kan mengharapkan hadiah di situ oleh Allah. Ya Allah, aku ini Fatihah, aku bersolawat nanti minta syafaatnya Rasul. Ya Allah, aku Fatihah, ingin kau tambahkan rezeki, tambahkan apa, semuanya. Kan engkau meminta di satu ada, itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu cerita, Abu Hurairah mempunyai mantu. Dia termasuk ulama besar. Kemudian dia di masjid, ada yang sholat. Tahu sholat qobliyah? Qobliyah itu sebelum sholat subuh. Kalau qobliyahnya subuh itu setelah atau sebelum? Angkat tangan sebelum atau sesudah? Sebelum berangkat. Dua rakaat. Ya. Dua rakaat. Allah Rasulullah sampaikan, raka'atani qabla subhi, dua rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa di dalam dunia, emas, makanya dan biru kepada lain-lain. Tidak ada, tapi dua rakaat benar. Ini ada yang melakukan 4 rakaat saking super soleh. Terlalu soleh kayak itu. Cukup soleh, terlalu berlebihan. Jadi dia melakukan Allahu Akbar, sholat qobliyahnya 4 rakaat. Kemudian mantunya Abu Hurairah menyampaikan, kenapa kau lakukan seperti itu? Dia berkata, hal sayu'adzibunillahu ala sholatil ladzi amal, apakah Allah akan menghukum aku karena sholatku yang aku lakukan? Dia berkata, sholat tidak mungkin dihukum Allah. Hal sayu'adzibunillah, apakah aku akan dihukum oleh Allah? Katanya dia, ketika aku sholat
la yu'adzibunillahu ala sholatika, engkau tidak akan tidak akan disiksa oleh Allah karena sholatmu. Sayu'adzibunillahu ila khilafah, cuma Allah itu menghukum karena aku berbeda dengan Nabi Muhammad. Oh, berbedanya yang dihukum, bukan sholatnya yang dihukum. Jadi adik-adik sekalian, jika ada selamatan seperti itu, kemudian orang itu mengharapkan berkah di situ, mengharapkan selamat, dan selamat atau kemudian mengharapkan semuanya tentram aman di daerahnya, maka itulah yang diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kiroahnya pada waktu seremonial pembawa acaranya, bukan karena yasinan yang dibaca bareng-bareng, bukan karena Fatihahnya yang dibacakan bareng-bareng, tapi tata caramu yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kan Allah itu dalam bilang, engkau beribadah niru wong suruh hati ini Allah. Kalau meninggal sholati, mandikan dulu, bayar hutangnya, kafani, kubur, sudah. Tapi kan orang sih nyelamatin, selamatan sopo, kayak selamat no. Karena yang menyelamatkan seorang mayat itu cuma 3. Siapa yang bisa begini? Angkat tangan dong. Hah? Nabi Muhammad lagi. Ada 3, kan 1, 3. Dan terus? Teman. Lagi, kurang tepat. Benar 1, tapi kurang 2. Apa yang menyelamatkan seseorang meninggal? Apa yang menyelamatkan dia? Ketika dia di alam kubur, sebentar. Ketika dia di alam kubur, tapi dia tetap dapat pahala, dia dapat tetap mengalir dapat pahalanya. Cuma gitu. Sini. Begitu kan, dengar. Berapa ya? Ilmu yang bermanfaat. Anak soleh, terus? Iya. Sedekah jariah. Jangan beribadah selain adanya Nabi Muhammad dan sebagainya. Ketika seseorang itu mati, tidak mata berdoa inqata amaluhu, maka dia terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah, amal jariah. Orang yang meninggal, ternyata dia beli 1 kotak keramik berada di sini dan kita pakai untuk sholat, untuk ibadah, maka setiap kali dipakai itu akan mengalir di depan. Tabungannya itu ngalir. Jadi orang deposito ngambil bunga itu duit 1 juta, cuma ngambil 50.000, 100.000 dari dia. Enak, 1 juta enggak? Baik bukan apa? Itulah amal jariah. Ilmu yang bermanfaat. Sampean ngajar orang tua kalian Fatihah nggak bener bu, ini rukun sing bener. Ketika setiap kali digunakan oleh ibunya berfatihah, maka itu mengalir terus selama
kita meninggal mengalir terus selama orang itu mengamalkan mengalir terus. Jadi adik-adik sekalian, kalau sampai punya adik kecil, aja ono Fatihah bisa sampean. Kita ingat, karena apa? Ketika adikmu nanti kemudian dewasa, menikah, punya anak, dia akan kajarkan Fatihah, tetap kalian loh. Satu. Aku dari sini, Fatihah aku dari sini, Fatihah aku jajarkan ini, ngalir terus. Gurunya itu pahalanya besar meskipun bayaran tidak gede. Itu guru ngaji. Allah ini menyumpah bahwa yang ketiga, awaladin soleh ya daun, orang anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Tatkala dia hidup, apapun dia lakukan. Selama hidup loh doakan di dunia, apalagi selama meninggal. Dan anak soleh itu juga menjadi syafaat seperti teman yang soleh itu. Rasulullah menceritakan ketika anak soleh ini sudah dihisab. Hisab mereka, hisab itu apa sih? Ketika seorang itu dihisab, ayo nanti yang mau bensin silakan nanti ini. Makanya perhatikan. Ketika anak soleh itu dihisab, di perhitungan amal baik dan amal buruknya, anak soleh itu lebih cepat dia masuk surga. Kemudian mereka tidak masuk ke dalam pintu surganya Allah. Mereka terdiam di gerbang surganya Allah sambil mencari. Allah tanya, Allah menilai mereka. Adik-adik soleh, adik-adik soleh, Allah berkata kepada adik-adik sekalian, udkhulul jannah. Adik-adik sing soleh, sebuah surga, sebuah surga. Itu bukan jawaban anak yang soleh. Bukan. Mereka bilang gini, lan nadkhulul jannata hatta ya'tiyana abauna wa ummahatina. Ya Allah, kula mboten purun mlebu surga. Kula dereng dugi bapak ibu kula. Itu jawabannya anak soleh. Bukan, oh betul cara sudah Gusti. Anak soleh itu tahu karena yang menjadikan dia soleh adalah orang tua. Makanya anak soleh itu menunggu enaha. Iya. Lantas kebetulan saya ya Allah, aku tidak akan masuk surga hatta ya'tiyana abauna wa ummahatuna, sampai datang kedua orang tua aku ya Allah. Sampai 3 kali Allah itu ngomong tentang kalian itu, tebus surga kan lu. Kalian nggak mau. Lu tuh duduk anak soleh. Kalian ini anak soleh sudah mau masuk surga, tinggal melangkah 1 langkah ke surga tapi tidak mau. Lalu Allah berkata, apa yang engkau inginkan? Aku inginkan kedua orang tua di sini Allah. Kata Allah, kalian nggak tahu kan? Orang tuamu itu masih dihisab, masih paling banyak dosa-dosanya sebenarnya. Nyolong ngakesi wong di mana? Nolong si ngomong. Itu masa-masa sebelum soleh. Makanya dia dihisab lebih lama karena pertanggungjawabannya masih lama. Kemudian anak soleh itu berkata kepada Allah, ya Allah, ringankanlah hisab kedua orang tuaku. Diringankan lebih cepat, harusnya beratus-ratus tahun, tapi lebih cepat untuk datang di depan surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Antum, kamu sekalian ini, banyak anak soleh ini, saya guyon, udkhulul jannah, masuklah surga.
antum wa abaukum kowe lan ibu bapak kowe basa tulis. Amin biar. Aminnya kita itu kadang-kadang yang dimaksud amin itu adalah kita menjalankan sesuai dengan yang tadi ceritanya. Berarti kita berharap agar menjadi anak itu aminnya di situ, bukan sekedar amin. Saya doa ya. Saya doa. Allahumma ja'al masbalatanya masbalatan natifan. Itu bagi orang yang tidak bahasa atau bahasa Arab akan ngomong amin sih, asal apa ya? Tadi saya katakan Allahumma ja'al, ya Allah jadikan masbalatannya. Amin. Ya Allah jadikan tempat sampah kami ini tempat sampah bersih. Kalau kotorani untuk masalahnya kita itu suka ngamini asalkan Arab ya. Seperti Arab. Quran bukan seterang, tapi Quran inilah yang kita boleh dalam Islam. Jadi adik-adik sekalian, kalau kalian tidak tahu dasar hadisnya untuk ikut selamatan, ikut apa tadi sedekah bumi, kalau kalian tidak tahu dasarnya ini boleh apa enggak, jangan lakukan. Karena apa tadi? Allah tidak akan menganggap orang yang baca Fatihah, orang yang baca Yasin, tapi Allah akan menganggap ketika suatu adat itu dijadikan ibadah. Engkau mengharapkan pahala di sedekah bumi, itu yang Allah anggap, bukan Fatihahnya. Jadi takutlah kalian ketika bukan ibadah tapi dijadikan ibadah. Ayo, mari ini Allah selamatkan gerhana bulan. Itu bukan ibadah. Ketika ada kemudian engkau mengharapkan pahala di dalam adat itu, maka itu sudah termasuk ibadah, dan ibadah itu tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi siap-siap politik. Hataman buat apa? Ayo. Tapi kan apa Pak? Hatam gini apa? Hatamannya gini apa sih? Tujuanmu apa? Ayo. Saya tadi ngomong, Allah tidak akan menganggap engkau membaca Quran, tapi Allah akan menganggap ketika engkau membaca Quran bukan yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi kan satu si bakal luhur, satu si ini borong. Tapi kan bagus membaca Al-Quran. Tidak. Jadi gini bro. Kita karena ini tauhid ya, makanya saya sampaikan ini tauhid. Tauhid artinya hanya mengisahkan Allah. Akidahnya akidah tauhid. Selain berarti akidah akhlak. Akidah tauhid itu berarti hanya Allah yang berhak untuk mendapatkan sembahan. Sampai yang membaca Quran khatam dalam rangka 100 hari, dalam rangka 1000 hari, Allah tidak menganggap bacaanmu. Allah menganggap cara mulai pertama tujuh nomor Allah ceritanya. Seandainya orang yang berhak untuk melakukan itu adalah Abu Bakar, sahabatnya Rasul, Umar, sahabatnya Rasul, Aisyah, istri
Rasul. Tidak, tapi hanya bersolawat kepada Rasul, mendoakan Rasul. Ada Rasul tidak perlu didoakan sudah masuk surga, tapi kita sebagai orang yang cinta harus mendoakan. Bukan karena katakanmu yang dianggap oleh Allah, tapi caramu kan ngopo katakanmu. Kenapa saat engkau dibayar 60.000 zakat sedangkan di Ramadan gak kata-kata? 50.000 itu bensin 2 hari selesai. Dan ketika engkau baca Al-Quran, satu Quran penuh, Allah memberinya lebih dari 100 kali kelipatannya Allah yang urus. Entah itu nanti kalian dimasukkan surga 100 tahun akan membaca Al-Quran, entah penambahan lagi 200.000 tahun dimasukkan, terserah Allah. Allah yang memberikan ke atas. Paham ya? Jangan 50.000 karena 100 hari orang kemudian kalian membaca khatam. Ini kita beribadah, ibadahnya ibadah Rasul. Tapi kan apik bolak-balik ngomong, tapi kan apik aja. Wong terlalu soleh merentuk. Teman-teman, saya ini gini loh ya. Sholawatan. Tak ceritakan kenapa saya mengatakan seperti itu. Karena Rasulullah yang mengajarkan. Tadi 100 hari ya? 100 hari. Kalian menjalankan itu, tapi ketika sholat wajibnya kalian, terus berarti ibadahmu mau berubah. Jadi hati-hati, kita itu punya akal. Bedanya kita dengan hewan itu punya akal. Persamaannya adalah sahabat bahirinya, sahabat hewan. Pengen mangan, pengen ngamuk, pengen nyumput. Oh coba ini makan. Tapi bedanya adalah kita bertahan. Kita bertahan. Kalau aku ngaku uang, jadinya aku di sekolah. Tuh, itu adalah hewan. Tapi kalau manusia, dia akan berpikir dulu sebelum ini melayang. Itu apa? Kalau kata apa? Bukan masalah takut dengan kanca-kanca yang baca, aku semakin baca nomor itu ngomong. Gitu loh aku. Ngomong. Bukan gitu. Apa sama? Bukan kanca-kanca yang tertentu jadi aku ditakut dalam ngaku ibu kanca yang besar. Jadi semakin banyak aku salah gitu. Maka dari itu adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita untuk beribadah sesuai dengan Rasul. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, in tuhibbuni fa'budu. Jika engkau suka pada aku, maka beribadah seperti Rasul beribadah. Jam 10 sudah selesai. Pertanyaan yang pertama, siapa orang yang bisa menolong kita, yang memberi syafaat kita? Ada 2 tadi, 2 golongan. Siapa? Angkat tangan dulu. Sama satu? Orang soleh tadi kan? Yang satunya? Orang soleh. Anak yang soleh. Kalau anak kita soleh, kita sekarang saya tanya, siapa anak-anak? Bolehkah kita beribadah mengharap pahala ketika kita lakukan selamatan sedekah, ketika kita membaca Al-Quran dalam memperingati 100 hari
beribadah. Adik-adik, masih 3 detik. Kalau masih berbicara nggak ada 3 detik. Jangan beribadah ketika ibadah itu tidak dicontohkan Rasulullah. Meskipun itu membaca Al-Quran khatam, tapi ibadahnya tidak dicontohkan oleh Rasulullah, jangan lakukan. Karena Allah tidak akan menghadap bacaan Al-Quran, tapi Allah akan menghadap. Kenapa kok gara-gara ini baca Quran? Kok bukan karena aku baca Qurannya? Kok mergo 100 harinya? Le iso iku sak dinone, rong dinone, telung dinone sampai oleh eling nang wong tuwa sing mati baca Quran untuk mereka. Itu yang dia dapatkan. Bukan 100 harinya, bukan 40 harinya. Itu yang Allah adab karena engkau mengkhususkan hanya 40 harinya, engkau mengkhususkan hanya 100 harinya. Itu yang Allah adab. Ingat tadi cerita tadi kan? Wa aqulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.